Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Fidra dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mendapatkan tugas sebagai tugas ujian tengah semester yang biasanya diadakan dengan cara tulis di ruang kelas. Tapi karena sedang ada musibah virus corona, jadi kita UTS-nya menggunakan video. Dan semoga wabah virus corona ini cepat hilang dari bumi ini, amin. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu tafsir surat Ar-Rahman dari ayat 31 sampai ayat 34. Di saat hati terusik oleh sejuta masalah, beban hidup, dan gelisah hati, satu hal yang aku ingat, bahwa semua hal itu adalah ujian dari Allah untuk aku. Semua beban itu pun aku curahkan semua kepada Allah. Satu hal lagi yang selalu terngiang di pikiranku, kemanakah aku di saat aku merasakan rahmat yang Allah kasih kepadaku? Tak sadar, tetesan air mata jatuh membasahi pipi. Buka Al-Quran dan kutemukan semua surat yang membuat badan ini bergetar, yaitu surat Ar-Rahman. Nah, ciri khas dari surat ini adalah kalimat yang berulang 31 kali yang berbunyi, yaitu Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Melalui surat ini, Allah seakan memberi sinyal kepada kita akan sifat kita yang pelupa, furikmat, dan tidak tahu dan tidak mau berpikir. Tiga hal tersebut yang sedang ada di pikiranku sekarang. Semoga Allah mengampuni kesalahanku ketika ayat demi ayat dibaca. Kita adalah makhluk pelupa dan Allah mengingatkan kita berulang-ulang. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Di setiap terikan napas yang kita hirup, di setiap bergantinya siang malam, di setiap detak jantung, ada nikmat Allah yang kita sering lupakan. Nikmat Allah yang sering kita lupakan dan kita syukuri. Dan ketika musibah diberikan pada kita, kita juga lupa bahwa itu sebagian nikmat yang Allah beri. Lalu kita pun hanya bisa mencaci maki, mengumpat, bahkan merasa Allah tidak adil. Masya Allah. Nah, di sini saya akan membacakan surat Ar-Rahman dari ayat 31 sampai 34 beserta artinya. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, wahai manusia dan jin. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Turunnya surat Ar-Rahman menurut Ibnu Hatim dalam kitabnya Al-Ajamahnya menyebutkan bahwa Abu Bakar Asy-Siddiq berbicara mengenai hari kiamat dan perjalanan kehidupan setelahnya seperti timbangan amal perbuatan, surga dan neraka. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku sangat mengharapkan seandainya jadi sayuran yang hijau, lalu didatangi hewan ternak memakanku. Aku berharap seandainya aku tidak diciptakan. Akhirnya turun ayat pertama surat Ar-Rahman ayat 46. Nah, ada juga menurut jumhur sahabat dan tabi'in bahwa surat Ar-Rahman diturunkan di Mekah, tetapi terdapat jamaah yang mengambil periwayatannya dari Ibnu Abbas bahwa surat Ar-Rahman diturunkan di Madinah. Sebab-sebab diturunkannya atau asbabun nuzul surat Ar-Rahman yaitu ketika orang-orang kafir bertanya, siapakah Rahman itu? Ya terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 60. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang. Nah, mereka menjawab, siapakah yang penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kepada kami? Nah, perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 60. Dalam ayat 31 juga dijelaskan bahwa manusia dan jin akan diperhatikan sepenuhnya. Nah, ayat ini dilatar belakangi oleh sikap dan amal yang manusia dan jin lakukan selama di dunia. Barang siapa yang berbuat taat akan diberikan pahala, dan yang berbuat maksiat akan dibalas. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Nah, ada juga menurut Ahmad Mustafa makna ayat 31 Al-Rahman itu secara umum adalah Allah menyeru makhluknya agar bersyukur kepada karunia yang telah diberikan, yaitu dengan cara menyembah serta mengingatkan kepada makhluknya bahwa apa yang mereka punya sekarang tidaklah abadi, dan Allah akan mengambilnya kembali dalam sekejap mata. Dan tak hanya itu, bumi, langit, alam semesta beserta isinya pasti akan binasa, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita kerjakan. Hal tersebut juga dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang mengatakan bahwa ayat ini adalah peringatan dari Allah kepada makhluknya bahwa Allah akan menghisab dengan seadil-adilnya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan pula. Dan kita tidak akan dapat melarikan diri dari perintah Allah dan takdirnya, bahkan tidak akan mampu melepaskan diri dari hukumnya, tidak pula membatalkan hukumnya terhadap kalian. Kemana kita pergi pasti selalu akan dilibatkan dari hukum Allah tersebut. Dan ayat ini juga menceritakan tentang Yaumul Mahsyar atau hari manusia dikumpulkan atau dihimpun, sedangkan semua malaikat mengawasi semua makhluk sebanyak 7 saf dari semua penjuru, maka tiada seorang pun yang dapat meloloskan diri. Dan Allah berfirman bahwa manusia dan jin tidak akan bisa melintasi bumi dan langit kecuali dengan kekuatan. Nah, kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan Allah dan ilmu pengetahuannya. Maka nikmat manakah dari nikmat Tuhan kalian, wahai jin dan manusia yang kalian dustakan? Nah, ada juga dalam surat Ar-Rahman ayat 31
Nah, menurut Ahmad Mustafa, makna ayat ini secara umum adalah Allah menyuruh makhluknya agar bersyukur kepada karunia yang telah Dia berikan, menyembahnya serta meyakini pada makhluknya bahwa apa yang mereka tuliskan tidaklah abadi. Ada juga dari beberapa pendapat para mufasir dalam surat Ar-Rahman ini. Dalam surat Ar-Rahman ayat 31 ini, menurut Ibnu Katsir, yaitu merupakan ancaman dari Allah untuk hamba dan tidak melekat kesibukan pada Allah, dan Dia yang memberikan perhatian penuh. Demikian juga yang dikatakan ada hak, ini adalah ancaman. Kata ada juga berkata, telah dekat perhatikan penuh dari Allah terhadap makhluknya, maka tidak akan mampu melarikan diri dari keputusan Allah dan ketetapannya. Nah, pada ayat Ar-Rahman ayat 32 ini, yaitu menurut tafsir Al-Misbah, pertanyaan yang mengunggah dan atau mengecam itu diulang kembali di sini, walaupun uraiannya berkaitan dengan ancaman siksa, karena ancaman siksa atau peringatan menyangkut bencana yang dapat terjadi merupakan nikmat yang besar bagi mereka yang hendak menghindarinya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa mereka tidak dapat menghindari dan mempertanggungjawabkan serta akibat yang mereka lakukan. Nah, pada ayat 34 ini At-Tafsir Al-Misbah juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dan ini pertanyaan yang mengunggah atau mengandung kecaman tersebut ulang lagi, tidak melakukannya perbuatan jin di sini atas manusia, karena jin memiliki kemampuan lebih besar daripada manusia dalam mengurangi angkasa. Nah, begitu juga ada dari Ar-Rahman ayat 33 juga dijelaskan oleh Al-Misbah, yaitu peringatan dan tantangan bagi mereka yang bermaksud menghindar dari tanggung jawabnya di hari kemudian itu. Jika demikian, ayat ini tidak berbicara dalam konteks kehidupan duniawi, bahkan yang menyangkut kemampuan menghindar. Karena itu, perintah di atas pemuslah bukan perintah untuk dilaksanakan, tetapi perintah yang menunjukkan ketidakmampuan memenuhinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati, kurang jelas juga dalam menjelaskannya.